pakai jalur yang sebelah kanan. Bapak Ibu masa aksi, kita pakai jalur yang sebelah kanan. Semua yang di trotoar turun. Yang di trotoar bisa dinyatakan keluar dari barisan perjuangan. Ya, Ayo, tolong dibantu. ayo, yang di trotoar yang nyebrang-nyebrang tuh bisa balik lagi ke barisan. Kasih satu ruas untuk pengguna jalan. Kasih satu ruas untuk pengguna jalan. Tolong dirapikan, Bapak Ibu dan kawan-kawan. Mohon kerjasamanya. Jangan tutup seluruh badan jalan. Yuk, mokam perlahan ambil kiri. Bapak mobil, mohon maaf bisa berhenti sebentar. Ayo. Ayo, disusul barisan spanduk. Ayo barisan spanduk. Motor bisa pinggir dulu Pak. Motor pinggir dulu Pak. Maaf Pak. Ya, Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Jakarta, mohon maaf perjalanan Bapak Ibu dan semua terganggu karena hari ini adalah puncak peringatan Hari Tani Nasional, hari rayanya perjuangan kaum tani di seluruh Indonesia bersama dengan buruh, bersama dengan mahasiswa. Pada hari ini tanggal 26 September tahun 2023, seluruh petani perwakilannya hadir di Jakarta untuk memperjuangkan hak atas tanahnya. Betul Bapak Ibu dan kawan-kawan? Betul. Tanah mereka telah digusur oleh perusahaan-perusahaan. Tanah mereka telah digusur oleh pembangunan infrastruktur. Tanah mereka telah digusur untuk pembangunan bandara, untuk pembangunan bendungan yang itu hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Mereka ditangkap, mereka diintimidasi ketika mereka mempertahankan tanahnya. Maka izinkanlah kami, izinkanlah petani seluruh Indonesia pada hari ini untuk memperjuangkan hak-haknya. Tidak boleh lagi ada petani yang ditangkap ketika sedang memperjuangkan hak atas tanahnya. Tidak boleh lagi ada tanah-tanah petani yang dirampas dengan mengatasnamakan pembangunan strategis nasional. Tidak ada lagi tanah-tanah petani yang diambil alih secara paksa oleh PTPN. Tidak boleh ada lagi tanah-tanah petani direbut dan diklaim oleh perhutani. Tidak boleh ada lagi tanah-tanah petani diambil dan dirampas oleh bank tanah. Betul. Hidup petani. Hidup petani. Baik, kawan-kawan, sambil kita melanjutkan perjalanan seperti yang sudah disampaikan oleh kawan Korlap bahwa hari ini adalah puncak peringatan dari Hari Tani Nasional tahun 2023. Kaum tani sampai dengan hari ini masih terus harus memperjuangkan hak-haknya yang dirampas oleh oligarki, dirampas oleh kepentingan kapitalis. Yang anehnya, kepentingan oligarki maupun kapitalis diakomodir oleh pemerintah atas nama pembangunan strategis nasional, atas nama demi investasi, hak-hak tanah, hak atas kedaulatan para tani untuk memperjuangkan kedaulatan pangan di negeri ini terus digerus dan dirampas. Maka dari itu, hari ini kaum tani masih harus melaksanakan perjuangannya. Dan hari ini kawan-kawan petani tidak sendirian. Di barisan kawan-kawan petani ada juga yang menyertai adalah barisan para buruh.
kemudian barisan mahasiswa, barisan masyarakat adat, kaum miskin kota, dan kaum perempuan yang telah mengupayakan sebuah kesatuan atau persatuan perjuangan rakyat Indonesia, perjuangan dalam melawan segala bentuk penindasan dan perampasan hak rakyat. Hidup tani, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup masyarakat adat, hidup nelayan, hidup miskin kota, hidup rakyat Indonesia. Baik kawan-kawan, cukup panjang perjalanan kita, cukup panjang perjuangan kita, yang mungkin sudah kita rasakan sebuah kelelahan. Tapi kelelahan itu adalah bukan suatu alasan kita untuk berhenti berjuang, kawan-kawan. Bahwa perjuangan petani tidak boleh berhenti. Bahwa apa yang diperjuangkan oleh petani adalah sebuah kepentingan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat Indonesia. Karena apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan petani sejatinya adalah demi kemakmuran, demi kedaulatan pangan rakyat Indonesia. Apabila kaum tani terus digerus, terus dikebiri, terus dirampas haknya, tanah-tanahnya dirampas oleh kepentingan investasi melalui kebijakan bank tanah. Kemudian para petani terus dikriminalisasi. Ruang-ruang kebebasan petani terus direpresi. Maka kedaulatan pangan di Indonesia akan terancam. Dan itu akan berakibat akan adanya krisis pangan di Indonesia. Dan kami yakin masyarakat dan pemerintah tidak sepakat jika Indonesia terjadi krisis pangan. Maka perjuangan para petani harus terus kita lakukan, harus selalu kita dukung. Dan melalui momentum Hari Tani Nasional tahun 2023 ini, masih dengan tuntutannya bahwa reforma agraria harus dilaksanakan, reforma agraria sejati harus diciptakan, kawan-kawan. Hidup tani, hidup rakyat. Baik, Bapak Ibu yang pegang bendera SPP sama PPC mundur ke belakang, gabung dengan kawan-kawan yang pegang bendera. Jangan ada di barisan pemegang spanduk. Ya, sekali lagi yang pegang bendera SPP dan PPC yang ada di depan mundur gabung dengan kawan-kawan yang lain. Tahan dulu. Tahun 2014 Bapak Joko Widodo terpilih menjadi presiden untuk periode pertamanya. Dan dalam janji nawacitanya, Presiden Joko Widodo akan berjanji akan meredistribusi tanah seluas 9 juta hektar bagi petani. Namun pada faktanya mendekati 10 tahun Presiden Jokowi, justru yang terjadi adalah telah terjadi 2.700 konflik agraria di Indonesia. Ini satu hal yang sangat terbalik dengan janji nawacitanya Presiden Joko Widodo. Selama kurang lebih 8 tahun Presiden Jokowi menjabat, telah ditangkap 3.000 petani yang sedang mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanahnya. Lebih dari itu, 72 petani meninggal dunia karena telah menjadi korban kekerasan, intimidasi, kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Satu hal yang sangat miris bagi petani, tapi inilah kenyataan yang selama ini dialami oleh petani. Maka melalui momentum
peringatan Hari Tani Nasional tahun 2023 ini, kami dari Komite Nasional Pembaruan Agraria melakukan aksi dengan tema audit reforma agraria pemerintahan Joko Widodo. Janji nawacita akan meredistribusi tanah seluas 9 juta hektar hanyalah bohong belaka. Karena target yang telah tercapai hanya 0,sekian% saja dari janji yang sering digembar-gemborkan dalam setiap kunjungan di desa-desa di tengah masyarakat. Ya, agak tengah dikit. Maka Terus, Bapak Ibu dan kawan-kawan, petani, buruh, mahasiswa tidak ada alasan lagi untuk tidak bersatu, untuk terus memperkuat barisan, untuk terus menyolidkan persatuan kita. Semangat Bapak Ibu kawan-kawan. Hidup petani, hidup petani, hidup buruh, hidup mahasiswa. baik. Kemudian dalam pelaksanaan reforma agraria di rezim Jokowi Amin ini, perampasan tanah atas rakyat, perampasan tanah rakyat terus saja terjadi. Dan juga tidak ketinggalan, hak atas perumahan kaum buruh sampai dengan hari ini belum dapat kita rasakan, kawan-kawan. Apakah kawan-kawan buruh dari sekian yang sedang mengikuti aksi hari ini sudah memiliki rumah di tanah kawan-kawan sendiri? Mayoritas hari ini kawan-kawan buruh adalah tinggal di kontrakan ataupun di kos-kosan. Itu adalah bukti bahwa hak atas tanah yang seharusnya dilaksanakan oleh rezim Jokowi ternyata gagal, kawan-kawan. Artinya perjuangan dengan tuntutan untuk dilaksanakannya reforma agraria sejati harus terus dilaksanakan, harus terus kita perjuangkan sampai reforma agraria sejati dapat dilaksanakan, kawan-kawan. Mokong perlahan, supaya barisannya tidak terlalu jauh dengan masa. Ya, mokong perlahan. Kita belok kanan. Buruh, tani, mahasiswa, rakyat kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Silakan kawan-kawan para tani, buruh dan mahasiswa yang lain sambil menyanyikan lagu perjuangan ini dan dikibarkan panji-panji perjuangan, kawan-kawan. Terciptalah tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita bahkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Baik kawan-kawan, dan hari ini dalam momentum Hari Tani Nasional, kaum tani bersama dengan para buruh, mahasiswa, nelayan, miskin kota, dan gerakan rakyat yang lain masih mengusung satu isu untuk dicabutnya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena melalui Undang-Undang Cipta Kerja, hak atas tanah rakyat terus dirampas.
Bahkan ketika rakyat berjuang mempertahankan hak atas tanahnya, pemerintah melalui aparatur negaranya merepresi dan mengkriminalisasi rakyat, kawan-kawan. Kemudian melalui Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, hak-hak buruh juga terus dikebiri. Hak atas upah hari ini sudah jauh dari kata layak. Kemudian juga masyarakat adat hari ini makin terpinggirkan. Kemudian para miskin kota melalui Omnibus Law juga makin termarginalkan. Ya. Untuk kawan-kawan dinamisator lapangan nanti bisa dibantu sambil merapikan barisan. Mokom terus sambil berjalan perlahan karena barusan kita melewati jalan yang cukup berkelok ya. Nanti kawan-kawan bisa sambil merapikan barisan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang menggunakan bendera, yang pek-pek bendera nanti berada di barisan para petani yang menggunakan caping. Yang paling depan adalah kawan-kawan yang memegang spanduk. Ya, ibu-ibu tolong ke belakang, Bu. Di belakang tim spanduk. Ya. Setelah spanduk nanti barisan petani yang menggunakan caping. Kita mau ambil jalur mana? Lurus aja, tetap di jalur ini, di lajur ini. Apa kita mau penuhin jalan? Mau lajur sini aja atau lajur semua kita ambil? Nanti dimarahin Pak Polisi, siap nggak? Oke, dirapikan dulu barisannya kawan-kawan. Paling depan adalah barisan spanduk, kemudian di belakangnya adalah barisan yang menggunakan caping, baru kemudian di belakangnya adalah barisan yang menggunakan, yang memegang bendera. Ayo sambil terus berjalan dulu, karena di belakang sana cukup panjang, masih di dekat Gambir. Nanti kalau mungkin sudah dalam satu barisan lurus, kita akan berhenti merapikan barisan kita menjelang kita sampai ke titik aksi kita di Patung Kuda, kawan-kawan. Hidup tani, hidup buruh, hidup mahasiswa. Bisa sambil putarkan hidup lagu nelayan, lagu buruh tadi. hidup miskin kota, hidup perempuan, hidup rakyat. Ya, bisa putarkan lagu buruh tadi. Teman-teman agak panjangin barisan kita, panjangin. Ke belakang, panjangin ke belakang. Panjang ke belakang dulu ya. Ya, panjang ke belakang. Jangan terlalu lebar. Dari Mokom belum ada instruksi untuk memenuhi lajur jalan. Ya, jangan penuhi lajur jalan. Panjang ke belakang. Jangan dulu, nanti belum saatnya. Nanti kalau perlu kita penuhi, kita tutup jalannya, oke? Ya, teman-teman yang tidak pegang bendera di belakang, bendera di belakang. Ya, di belakang di barisan bendera. Di barisan bendera. Kalau bendera di depan nanti nutupin yang lain, Bang. Teman-teman yang pegang bendera mohon di belakang spanduk, di belakang barisan paling akhir spanduk. Ya, tolong dibantu teman-teman yang pegang bendera itu. Ya, PPC, bendera PPC. Ya, yang pakai kacamata di belakang. Di belakang. Ya, kalau nggak mau ikut aturan korlap, keluar dari barisan. Ya, juga bendera, dua bendera tolong ke belakang. Ya, yang pegang Pak di belakang Pak. Ya, di belakang. Ikut barisan bendera, ikut barisan bendera. Ayo, mari kita sama-sama tertib, Pak. Buktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita adalah petani yang terdidik, terorganisir dan terpimpin. Sepakat, kawan-kawan? Ya, perjuangan kita akan menang
apabila kita bisa membuktikan bahwa kita adalah petani yang terdidik, tertib dan terorganisir. Minta kerjasamanya, tahan dulu Pak. Tidak ada perjuangan yang bisa kita menangkan kalau persatuannya tidak kokoh. Tidak ada perjuangan kalau persatuan kita mudah bercerai-berai. Jadi tolong minta kerjasamanya, rapikan barisan kita. Ibu-ibu yang kawan-kawan yang ada di trotoar, seluruh masaksi semua turun ke jalan. Kita masa yang berpimpin. Baik, operator bisa putarkan lagu buruh tani. Ya, putarkan lagu buruh tani. Ya, tahan dulu. Nanti dulu Pak. Soalnya di belakang itu masih panjang banget. Biar nanti satu barisan turun dulu baru kita bergerak barisan. Tetap jalan perlahan dulu Pak. Ya, rapikan. Satu jalur jalannya, jangan ditutup semua. Panjangin ke belakang, panjangin ke belakang. Ujung dari barisan kita belum terlihat kawan-kawan. Artinya masa hari ini cukup banyak kawan-kawan. Seharusnya ketika masa aksi hari ini yang menyampaikan aspirasinya dengan jumlah yang cukup banyak ini, tidak ada alasan lagi untuk pemerintah tidak mendengarkan aspirasi kita kawan-kawan. Salah atau tidak? Kemudian ketika nanti aspirasi kita tetap tidak didengar oleh pemerintah, apakah kira-kira kawan-kawan siap nanti kita akan sampai di sana? Apakah tidak? Nanti kita bisa. Kira-kira aksi kita dengan kita menyampaikan aksi ini sepatutnya pemerintah tidak bersedia dengan
Bapak Ibu dan kawan-kawan, tolong rapikan barisan kita. Ya, ke belakang masih panjang, terpotong jauh. Ini bukti bahwa kekuatan petani Indonesia untuk memperjuangkan hak atas tanahnya begitu kuat. Semangat teman-teman. Ini membuktikan bahwa kekuatan perjuangan buruh, tani, mahasiswa semakin solid karena kita memiliki nasib yang sama. Bapak Ibu dan kawan-kawan, tolong bariskan rapikan barisan kita. Yang menggunakan caping di belakang spanduk. Sekali lagi, yang menggunakan caping tolong diatur di belakang spanduk. Ya, yang menggunakan caping, tolong dibantu. Yang menggunakan caping di belakang spanduk. Ya, kita kasih ruang untuk pejalan kaki dan pengguna jalan yang lain. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan, sudah 1 minggu yang lalu kami dari panitia penyelenggaraan Hari Tani Nasional mengurus perizinan acara puncak Hari Tani ini. Baik, saya minta kawan-kawan keluar barisan. Masuk barisan, jangan ada yang tercecer. Gabung yang lain, gabung. Jangan ada yang tercecer, semua ngumpul dalam barisan. Kawan-kawan, kita berhenti sejenak sambil menunggu kawan-kawan yang di belakang barisannya terputus. Baik. Hari ini kawan-kawan, kita akan menyelenggarakan peringatan Hari Tani dengan penuh kegembiraan. Dengan tema Audit Reforma Agraria Jokowi. Acara kita adalah Tanggung Rakyat, Mimbar Bebas, Pembacaan Puisi, sekaligus juga malam renungan bagi para pejuang-pejuang gerakan reforma agraria yang sudah mendahului kita. Kita sudah siapkan panggung, kita sudah siapkan layar besar supaya Bapak Ibu dan seluruh petani, seluruh masyarakat, seluruh kaum buruh yang hadir bisa melihat. Tapi sayangnya kita tidak diperbolehkan, kita dilarang untuk pasang panggung. Tapi sayangnya kita dilarang untuk mendirikan dan memasang layar. Bapak Ibu dan kawan-kawan, kita dilarang aksi turun ke jalan. Kita selalu diarahkan untuk ke satu tempat dalam ruangan. Tapi ketika kita memilih untuk di ruangan, kita juga diusir. Artinya apa? Bukan hanya pemerintah yang gagal menjalankan reforma agraria, tetapi aparat juga berpihak dan berkontribusi dalam proses-proses yang sedang terjadi terhadap petani Indonesia. Betul kawan? Lihat, sebelah kiri kanan kita sudah menyiapkan panggung, kita sudah menyiapkan layar, harusnya sudah terpasang sejak tadi pagi. Tetapi nyatanya kita selalu dilarang, kita selalu dihadang-hadangi oleh aparat, kita selalu dihadang-hadangi oleh petugas Monas. Giliran ada konser musik, Monas tidak pernah dilarang, Monas selalu dibuka. Tapi ketika ini berbicara kepentingan petani, kepentingan buruh, kepentingan mahasiswa, kita dilarang. Artinya apa? Pemerintah tidak berpihak terhadap perjuangan buruh. Pemerintah tidak berpihak terhadap perjuangan petani. Pemerintah tidak berpihak terhadap nasib seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah hanya asik melakukan aksi-aksi konser musik. Pejabatnya pada berjoget berdendaria, pejabatnya bisa sawer. Kita dipertontonkan dengan hal-hal yang semacam itu. Tapi konflik agraria tidak pernah selesai. Nasib kaum buruh selalu dianak-tirikan. Mahasiswa
banyak yang dikeluarkan dari kampusnya ketika mereka sedang berjuang. Bapak Ibu dan kawan-kawan, hari ini kita kompak solid. Baik, teman-teman yang sebelah kiri sebelah kanan mohon mundur lagi. Mundur lagi. Kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama berjuang. Ayo, nanti kita ada saatnya untuk duduk. Kita ada saatnya untuk duduk. Ya, sambil maju. Mokong sambil maju. Yo. Maju pelan-pelan. Ayo, rapikan barisan lagi, mohon dibantu pendampingnya. Bapak Ibu dan kawan-kawan. Bapak Ibu dan kawan-kawan. Beberapa hari yang lalu kita lihat pertunjukan para pejabat, para menteri dengan dipimpin oleh Presiden berbendaria, berjoget-joget di ibu kota Nusantara. Tapi nasib petani, nasib buruh tidak pernah dipikirkan. Menteri BUMN adalah menteri yang gagal karena terus melakukan penggusuran terhadap lahan tanah petani. Konflik agraria di wilayah BTPN tidak ada satupun yang selesai. Konflik agraria di bawah Kementerian Erick Thohir tidak ada yang selesai. Berarti pemerintah selama 80 tahun gagal dalam menjalankan reforma agraria. Bagaimana kawan-kawan? Apakah tetap tidak boleh kita melakukan aksi dengan panggung rakyat di Silang Monas? Tahan dulu. Kita lihat kawan-kawan. Boleh tidak? Kawan-kawan kita sedang mempersiapkan panggung tapi dilarang. Giliran konser dangdut diperbolehkan. Betul kawan-kawan? Ada ketidakadilan yang terjadi di sini. Kalau kita tidak bisa menggarasi di sana, kita tutup seluruh ruas jalan. Sepakat? Kita tutup bundaran. Kalau kita tidak boleh masuk ke ruang sana, kita tutup jalan sampai malam. Kurang baik apa kami? Perintah untuk pemberitahuan kami lakukan. Perintah untuk koordinasi dengan teman kami lakukan. Setiap jam saya selalu komunikasi dengan perwira-perwira tinggi yang ada di kepolisian. Kami ikuti arahannya, tapi yang terjadi kita dihalang-halangi. Kita dibatasi. Kalau kita tidak bisa masuk, mending kita duduk di sini. Semangat Bapak Ibu dan kawan-kawan. Baik, kita pastikan kita duduk. Bagaimana kita duduk di sini? Silakan, ada perwakilan 2 atau 3 orang. Sejak pagi Bapak Ibu dan kawan-kawan. Ditanyakan di seberang sana, apakah kami tetap tidak diperbolehkan menggelar panggung rakyat di seberang sana atau diperbolehkan? Sambil kita tunggu kawan-kawan informasinya. Dan perlu kawan-kawan ketahui, di dalam Monas sana sedang dilaksanakan agenda dari bapak-bapak TNI kawan-kawan. Tadi sempat kami dengar katanya aksi kita ini dikhawatirkan mengganggu acara mereka kawan-kawan. Apakah mereka tidak sadar sudah sekian lama nasib dan hak para petani mereka ganggu? Pemerintah sudah sekian lama merampas hak para petani. Apakah mereka tidak sadar akan itu? Sampai akhirnya dengan hari ini kita merasakan betapa mahalnya harga kebutuhan pokok yang seharusnya itu menjadi kebutuhan yang murah yang bisa kita dapatkan karena petani-petani ini yang telah berjasa menyediakan bahan makanan yang bisa dinikmati oleh seluruh penduduk dan rakyat Indonesia. Ya baik, kita maju. Bapak Ibu dan kawan-kawan yang trotoar turun. Mohon maju. Mohon maju perlahan. Bagi Bapak Ibu dan kawan-kawan yang di trotoar semua turun ke jalan. Ya, kita semua sama-sama panas-panasan. Ya. Sama-sama kita panas-panasan.
lagi. Ayo, Moko maju lagi, Moko maju lagi. Terus masa aksi rapikan yang di trotoar tolong di kiri ke jalan. Sekali lagi, Bapak Ibu dan kawan-kawan, mohon kerjasamanya yang di trotoar turun. Ya, ayo dibantu sama kawan-kawan pendamping. Dibantu sama kawan-kawan pendamping. Ya, bagaimana kawan-kawan, apakah tetap tidak diperbolehkan kita melakukan aksi di Silang Monas? Jika memang belum bisa atau tidak bisa, kita akan laksanakan aksi di bawah JPO. Atau bagaimana? Kawan-kawan dari tim negosiator, dari perangkat aksi, bisa segera mengupdate informasi agar Korlap bisa mengarahkan masa aksi ini akan kita arahkan kemana. Apakah tetap kita arahkan sesuai rencana aksi kita ada di gerbang Monas sana, atau kita arahkan di bawah JPO, atau kita arahkan ke istana? Aksi di istana kayaknya adem ya, kayaknya ya. Ada AC-nya. Di sana adem, tapi di luar kita dibuat panas terus. Tanah yang sudah dirampas sudah dikembalikan belum? Kapan mau dikembalikan tanah kami? Ada yang bertanya ini Pak, kasus Rempang di mana? Di sana ada saudara-saudara kami, anak-anak kami, bahkan anak-anak yang sekolah dan umur 1 tahun ditembaki gas air mata. Emang anak-anak kami salah apa? Ya, bagaimana kawan-kawan yang ada di Silang Monas? Apakah kita diperbolehkan ke situ atau kita di bawah JPO? Kalau di bawah JPO, kalau mau ke istana tinggal lurus. Kalau di dalam Silang Monas, ya kita nanti bertahan di situ. Ada panggung rakyat. Ada nanti solidaritas yang akan kita berikan kepada kawan-kawan dan saudara kita di Rempang. Kita akan juga mengenang pejuang agraria yang telah dikriminalisasi oleh aparat dan juga pemerintah. Rencananya kita akan laksanakan di Silang Monas. Pertimbangan kami salah satunya kenapa kita di Silang Monas, karena agar tidak mengganggu lalu lintas, agar kami bisa menyampaikan aspirasi kita dengan nyaman, agar kami bisa kondusif dalam menyampaikan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita di Rempang. Tetapi ternyata dari pihak aparat melarang kami untuk melakukan aksi kita di Silang Monas. Sebelumnya kita rencana aksi di jalan, katanya jangan di jalan. Barangkali sebenarnya mereka mau ngomong kita nggak boleh aksi lagi, jangan-jangan.
Bagaimana kawan-kawan? Apakah kita tetap di Silang Monas atau di bawah DPO Patung Kuda? Tadi mau 40. Turun deh. Hah? Berat. Oke. Mari 22. Bapak, 40. Bapak untuk maju lagi sedikit. Kita tutup jalannya. Kita tutup jalannya. Sampai kita bisa aksi di depan pintu Silang Monas, kawan. Semangat! Hidup Betawi! Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia! Bapak, maju sedikit, kita tutup saja. Bapak maju perlahan. Ayo, Bapak maju perlahan. Kalau bisa ini kawan-kawan ya, dari kota sih minta dikasih jalur untuk masyarakat pengguna jalan yang lain. Kalau bisa, kalau nggak bisa, apa boleh buat? Coba kalau dari tadi sudah dikasih agar kita bisa aksi di Silang Monas. Tentu ini tidak ada kemacetan di sini, ya atau enggak? Artinya kalau ada macet ini yang bikin macet kita atau mereka, kawan-kawan? Jadi para pengguna jalan, kami perlu sampaikan, kami sudah memberitahukan aksi kemarin ke kepolisian bahwa aksi kita ada di Silang Monas di jalan sana. Katanya oke, tapi kemudian tadi pagi nggak boleh. Nah sekarang kita bingung nih mau aksi di mana. Sementara kita tunggu Bapak cukup. sementara kita tunggu ini agar para pengguna jalan juga bisa memaklumi kami. Tapi kalau mau menggerutu, silahkan gerutu kepada aparat kepolisian di sana. Oke. Tahan. Mobil. Kawan-kawan yang di belakang, kawan-kawan mahasiswa, coba juga tutup jalan sebelah sana, kawan-kawan. Sampai kita bisa aksi di depan gerbang Monas. Semangat, kawan! Kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan UBK dan UBL, silakan merapat ke dalam barisan. Kawan-kawan koalisi anti pasar, silakan juga masuk dalam barisan. Yang di trotoar, saya minta untuk bergabung dengan barisan massa aksi yang lain. Bapak Ibu pengguna jalan, mohon maaf sebelumnya aktivitas kalian terganggu akibat kerumitan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kepolisian yang tidak memperbolehkan aksi pada hari Tani Nasional yang membiarkan kita berada di titik ini, kawan-kawan. Sebelumnya kawan-kawan dari Komite Nasional Pembaruan Agraria sudah menginformasikan, sudah memberi pemberitahuan kepada aparat, tapi tetap saja kita dipersulit, kawan-kawan. Padahal kalau kita aksi di sana, kenyamanan pengguna jalan, kenyamanan publik lainnya itu tidak akan terganggu, kawan-kawan. Jadi untuk pengguna jalan boleh salahkan aparat keamanan yang ada di sini yang tidak memperbolehkan kita aksi di depan gerbang Monas, kawan-kawan. Kawan-kawan yang lain, bapak mahasiswa, UBK, UBL, polisi anti pasar, silakan masuk dalam barisan. Ayo kawan-kawan. Di Silang Monas nggak boleh, di jalan nggak boleh. Sebenarnya kalian itu mau melarang aksi kita kan? Kawan-kawan, kalau kawan-kawan dilarang aksi, kira-kira kawan-kawan marah nggak? Bapak-bapak kepolisian,
Dalam peraturan perundang-undangan jelas Pak, bahwa Bapak itu mempunyai kewenangan untuk memastikan keamanan kami para pengunjuk rasa agar kami tidak terganggu oleh pihak manapun. Bukan Bapak yang mengganggu kami. Betul atau tidak kawan-kawan? Kawan-kawan petani hari ini datang dari berbagai daerah di Indonesia, datang ke Jakarta untuk memperingati perjuangan yang terus mereka lakukan dalam momentum Hari Petani Nasional tahun 2023. Tuntutan kawan-kawan petani ini tidak muluk-muluk, tidak ada tuntutan yang tidak berdasar. Tuntutan dan aspirasi kawan-kawan petani adalah tuntutan terkait hak mereka yang dirampas oleh negara, kawan-kawan. Bapak-bapak aparat agar mengetahui itu, kami aksi untuk menuntut hak kami yang telah dirampas. Kawan-kawan petani tidak pernah menuntut untuk setiap bulannya diberikan tunjangan 1 orang 1 miliar. Tidak pernah seperti itu, Pak. Kawan-kawan petani juga tidak punya keinginan untuk menguasai seluruh tanah yang ada di Indonesia. Tidak. Mereka hanya ingin hak atas tanah mereka itu jangan dirampas. Kalaupun yang sudah terlanjur dirampas, agar segera dikembalikan tanah-tanah mereka. Dan ketika para petani ini kembali mendapatkan hak atas tanahnya, bapak-bapak aparat harusnya tahu ya, para petani akan menggunakan tanah itu untuk menggarap, menanam bahan makanan, dan memberikan sumbangsi kepada negara, memberikan kepastian kedaulatan pangan bagi negara, kawan-kawan. Bapak-bapak petani, kalau nanti petani nggak punya lahan untuk menanam, terus bahan makanan langka, terjadi krisis pangan, bapak-bapak aparat ini mau makan apa? Tuh Pak, dengar Pak, tidak ada petani rakyat Indonesia bisa mati. Tapi kalau tidak ada aparat kepolisian di Indonesia, kira-kira rakyat Indonesia bisa mati atau tidak? Kawan-kawan yang di belakang, kawan-kawan yang masih di belakang, yang di dalam traktor, di belakang patung, silakan merapat. Kawan-kawan petani yang ada di belakang, silakan merapat dan barisan. Bagaimana kawan-kawan hasil negosiasi dengan bapak-bapak kepolisian yang terhormat di sana, dengan bapak-bapak aparat keamanan yang ada di sana? Apakah mereka bersedia menjamin keamanan kita untuk melaksanakan aksi hari ini, atau justru mereka yang membuat aksi kita hari ini tidak aman? Yang kita harapkan tentu bapak-bapak aparat kepolisian dan bapak-bapak aparat keamanan, ya laksanakan itu mandat undang-undang. Beri jaminan kepastian keamanan kami untuk dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan kami. Kami hanya ingin berunjuk rasa, menyampaikan tuntutan kami, menyampaikan aspirasi kami, karena hak kami sudah sekian lama dirampas oleh negara demi kepentingan investor. Bahkan perampasan itu Pak, tidak jarang oleh kawan-kawan Bapak disertai dengan tindakan kekerasan.
keluarga kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, kakak kami, anak-anak kami, mereka melakukan dengan cara kekerasan. Mereka berdalih kami ini menghalang-halangi mereka dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat dari mana, bapak-bapak? Ketika tanah kami bapak-bapak rampas oleh pemerintah dirampas, maka disitulah awal mula terjadinya sebuah pemberontakan kesejahteraan rakyat. Karena dengan dirampasnya tanah-tanah petani, maka akan disusul dengan kelangkaan bahan makanan. Kemudian akan disusul dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Yang kemudian masyarakat semakin tidak bisa menjangkau untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya sehari-hari. Artinya rakyat akhirnya hidup dalam kemiskinan. Terus ketika pemerintah mengatasnamakan itu demi kesejahteraan bangsa, kesejahteraan yang mana? Apakah kesejahteraan bangsa itu adalah kesejahteraan kaum investor? Apakah kesejahteraan bangsa itu adalah kesejahteraan untuk para pemuda, kawan-kawan? Ya, bagaimana? Kawan-kawan yang sudah bernegosiasi, update-nya gimana? Kita aksi di mana? Kalau belum ada kabar ya kita tunggu di sini dulu. Teman-teman sabar nggak kalau nunggu di sini sampai nanti malam? Sabar, bapak-bapak kalau mau bernegosiasi sampai nanti subuh juga nggak apa-apa, Pak. Teman-teman sabar, katanya nunggu di sini sampai subuh pun. Para pengguna jalan juga yang harusnya yang sabar juga ya. Maju. Oke, biar baik. Mokom maju perlahan. Kawan-kawan, saya minta untuk tahan dulu agar Mokom ini bisa maju nanti di paling berdepan. Tolong kasih jalan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong kasih jalan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu petani, kali lagi saya menanyakan, tanah yang kemarin dirampas, apakah sudah dikembalikan? Kawan-kawan petani akhirnya sampai dengan hari ini kesulitan untuk menanam, untuk memperjuangkan kedaulatan pangan atas negeri ini. Para petani itu kalau menanam nggak mungkin, Pak. 1 hektar panennya semua dimakan sendiri, nggak mungkin. Tapi hasil dari panennya itu adalah tujuannya untuk menghidupi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Betul nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Termasuk yang dimakan oleh bapak-bapak pejabat dan juga bapak-bapak aparat ya. Tuh. Kan bapak-bapak pejabat dan bapak-bapak aparat ini kan makannya juga nasi kan. Hasil-hasil bumi kan. Kawan-kawan mahasiswa bisa langsung masuk juga dalam barisan. Kawan-kawan mahasiswa silakan masuk juga dalam barisan. Baik, terus disusul perlahan. Di belakang Mokom adalah pasukan atau barisan massa aksi yang memegang spanduk tuntutan. Ya, sementara mungkin nanti kita akan aksi di bawah JPO depan sana, kawan-kawan. Kalau sekiranya nanti pemerintah belum mau mendengarkan, jika nanti disepakati border yang ada di depan itu kita tabrak aja, gimana biar sampai istana? Siap nggak? Berani nggak? Tapi di belakang border itu bapak-bapak kepolisian banyak banget loh. Ya, nanti setelah kita diskusikan. Sementara kita aksi dulu di bawah JPO sini dulu ya. Baik, Mokom bisa perlahan maju.
Ya, nanti kalau kita mau maju ke depan, nanti kita persiapkan dulu. Agak maju dikit, Bang. Nah, itu spanduk bisa diperlebar ya, penuhin jalan sampai dekat patung kuda. Oke, spanduk bisa stop di situ dulu, stop. Spanduk sementara stop di situ. Silakan bisa di ini untuk jalur busway juga tuh dipenuhi jalannya. Yang haus. Ada mah? Tadi mana? Para petani yang mentalnya tadi sudah kelihatan berani tadi mana? Saya minta 20 orang petani yang memang sudah merasa pemberani nemenin kawan-kawan Bapor di depan. 20 orang. Terutama yang cowok-cowok ya. Kalau bisa pakai caping. Nanti kalau ada yang macam-macam, capingnya bisa dilempar. Kayak bumerang ya. 20 orang kawan-kawan petani pemberani, 20 orang silahkan maju ke depan, berdiri bersama Bapor di depan mobil komando. Kalau bisa pakai caping, Bung. Kalau bisa pakai caping, Bung. Bisa dipinjami tuh capingnya yang di belakang tuh, bisa dipinjami tuh. Enggak ya? Cukup ya? Mokong bisa mundur perlahan. Mokong mundur perlahan dulu agar space ruang untuk barisan paling depan itu agak longgar. Ayo lagi, 5 cm lagi lah. Terus dari 1,5 cm. Cukup? Ya, cukup. Oke. Kepada kawan-kawan mahasiswa, kepada seluruh kawan-kawan koalisi anti PSN untuk segera maju dan merapat di dalam barisan. Pada kawan-kawan yang sudah menyepakati dan mengikrarkan hari ini akan berjuang bersama koalisi anti PSN dan bersama seluruh elemen tani dan seluruh elemen gerakan kaum buruh untuk segera merapikan barisannya. Jangan sampai kita blunder dalam gerakan ini, karena hari ini kita akan berjuang sungguh-sungguh melawan rejim anti rakyat, anti demokrasi, kawan-kawan. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan seluruh masa tani, hidup petani, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup. Baik, Bapak Ibu jangan dulu yang bergerak, mundur lagi, balik lagi. Ya, untuk kawan-kawan yang pegang spanduk maju ke depan. Baik, kita rapikan barisan, Bapak Ibu dan kawan-kawan. Rapikan barisan, Mokong maju sedikit lagi supaya masa bisa maju. Ya, geser yang ada di trotoar turun. Kita akan segera memulai acara puncak peringatan Hari Tani Nasional tahun 2023 ini. Ayo mohon kerjasamanya. Sekali lagi, saya tanya sama Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Mohon cukup tahan. Saya tanya, tolong jawab. Apakah Bapak Ibu semua masa yang terpimpin? Apakah perjuangan kita perjuangan yang terorganisir? Kalau kita semua sudah berkomitmen bahwa perjuangan kita perjuangan yang terpimpin dan terorganisir, maka semua baris yang rapi yang ada di trotoar turun. Ayo kawan-kawan, buktikan. Bapak Ibu, ayo buktikan bahwa kita masa yang terpimpin dan masa yang terorganisir. Bapak Ibu dan kawan-kawan, saya Hasan Sujit
dari Komite Nasional Pembangunan Agraria, wakil orang dalam aksi peringatan Hari Tani Nasional tahun 2023 ini. Pada hari ini nyatanya kita harus menelan pil pahit sekalipun hanya untuk melakukan peringatan Hari Tani. Seharusnya kita bisa menyelenggarakan Hari Tani ini ada di ruang sebelah, di dekat Monas, Bapak Ibu dan kawan-kawan. Pemberitahuan sudah kita layangkan, koordinasi setiap jam kami lakukan. Setiap 5 menit sekali saya ditelepon oleh Intel Polres, Intel Polda, Intel Mabes untuk selalu koordinasi kami lakukan. Tapi nyatanya Bapak Ibu dan kawan-kawan, hari ini kita tidak bisa aksi di sana. Karena apa? Karena di dalam Monas sedang ada acara HUT TNI. Sehingga kami tidak mau mengganggu solidaritas dan soliditas TNI Polri sebagai masyarakat yang terdidik dan berpikir. Kita harus legowo, betul kan? Kita buktikan kalau petani lebih solid, kita buktikan kalau buruh tani mahasiswa lebih solid daripada aparat. Sepakat teman-teman? Maka hari ini kita terima, kalaupun kita harus aksi di sini. Kalaupun kita sini dan nyatanya kita tidak boleh membangun palet panggung kecil yang tidak ada tendanya. Kita sebagai massa yang terpimpin, terdidik dan terorganisir, semua harus patuh dan taat terhadap seluruh institusi hormat. Sepakat kawan-kawan. Sebentar lagi aksi kita akan dimulai oleh Koordinator Umum Komite Nasional Pembangunan Agraria. Tapi sebelum itu saya mau sapa kawan-kawan petani. SPP Pangandaran kibarkan bendera. SPP Ciamis kibarkan bendera. SPP Garut lantangkan suara hidup. SPP Tasik lantangkan suara hidup. Kawan-kawan dari Bandung Barat kibarkan bendera. Kawan-kawan dari DAIU Serikat Nelayan Indonesia, petani Majalengka kibarkan bendera. Hari ini bukan hanya Jawa Barat Bapak Ibu dan kawan-kawan, tetapi ada kawan-kawan kita dari Jawa Tengah, kawan-kawan dari Batam, Pemalang, Sragen, hendak kibarkan benderanya. Begitupun ada kawan-kawan dari Banten, ada kawan-kawan buruh, ada kawan-kawan mahasiswa, semua solid, hanya satu tujuan, memperjuangkan hak atas tanah, mendesak kepada pemerintah